Di segmen terakhir ini Pak, kami ingin mendengarkan mungkin apa yang bisa disampaikan MUI kepada masyarakat agar 2018-2019 saya rasa serangan hoax ini akan terus ujaran kebencian, sara dan lain sebagainya akan terus terjadi di media sosial. Ada beberapa yang diberangus tapi nanti muncul lagi banyak. Apa yang harus bisa kita lakukan Pak atau himbauan Anda? Nah, inilah kecemasan dan kekhawatiran yang difikirkan oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga membuat fatwa sebagai panduan nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Saya kira kalau kita mendapatkan berita harus disaring, diklarifikasi, ditabayuni, jangan sampai merusak keharmonisan dan keutuhan bangsa ini. Yang kedua, Islam juga melarang untuk menyebarkan aib dari saudara sendiri, teman sendiri, saudara kita di lain agama. Tidak boleh, karena memang kita rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu membuat sejuk, membuat aman, membuat kondusif, nyaman, harmonis. Oleh karena itu pesan kami dari Majelis Ulama Indonesia, 2018 walaupun disebut tahun politik, 2019 disebut tahun politik, kita jalani sebagaimana biasa. Karena ini kan kegiatan yang berulang-ulang. Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sekarang ini, pemilu kan biasa, pilkada biasa, pileg biasa. Ya, saya kira orang juga bisa menggunakan segala macam cara untuk kemenangan dirinya. Melalui media sosial, sekarang polisi sudah berjaga. Ada patroli virtual, ada cybercrime. Saya kira tidak bisa lagi main-main propaganda partai politik untuk memenangkan partainya lalu menyebarkan kebohongan di media sosial. Sekarang pada ditangkap-tangkapin semua. Jangan sampai semua 19 ketua partai politik akan menjadi tahanan sebelum bertanding kalau menyebarkan hoax dan kebencian tadi. Oleh karena itu kami nanti akan memperbanyak fatwa itu nomor 24 tahun 2017 supaya umat Islam bisa membacanya. Dan harus teliti, cermat. Saya juga berTwitter, saya juga berFacebook. Ya, yang saya kirim itu gambar-gambar saya saja, karena saya takut kalimat-kalimatnya bisa salah. Baik. Saya retweet lagi orang punya, saya sependapat, ya saya juga hati-hati. Apakah ini sesuai dengan undang-undang atau tidak? Karena kita sudah pada takut sekarang untuk melakukan itu, pada ditangkapin semua. Ya, itu saja kira-kira pesan kami. Saya ke Pak Agustiar, apa Pak tanggapan Anda Pak, atau mungkin himbauan Anda untuk 2018-2019? Menjelang ya tahun politik, atau kita sudah tahun politik ini Pak. Kita tengah menjalani tahun politik 2018-2019 yang kemungkinan kedepannya ini mungkin kondisi lebih panas dari saat ini ya. Makanya kami meminta, saya berharap ya terutama kepada penegak hukum untuk benar-benar secara objektif dan adil ya menangani kasus-kasus hukum yang mulai sudah terungkap. Yang tertangkap sekarang ini benar-benar dibuka itu permasalahan. Tidak bisa pun negara sekarang ini ya untuk menahan seseorang mengemukakan pendapatnya. Karena mengemukakan pendapat itu bagi setiap negara merupakan satu hak yang dilindungi oleh konstitusi. Seperti yang terdapat di dalam pasal 28E Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, yang mana memang kebetulan sekarang pendapatnya ini adalah di zaman now mungkin disebut sekarang ini dengan menggunakan teknologi daripada handphone, Facebook atau apa segala macam, itu semua sudah ada aturan hukumnya. Namun tetap menghargai yang lain ya Pak. Para pengguna media sosial ini agar lebih berhati-hati lagi, manfaatkanlah media sosial ini untuk hal-hal yang baik, hilangkan hoax segala macam, ciptakan kedamaian. Jangan sampai nanti hanya karena masalah hoax ini kemudian ada perpecahan di antara kita. Perhatian ini pada konsentrasi pihak keamanan terlalu terfokus ke sini sehingga hal-hal yang lain ini akhirnya terlewatkan. Misalnya dengan fokus ke masalah satu ini, kemudian narkoba masuk sekian ratusan ton segala macam, itu yang kita hindarkan. Pak Kodri silakan Pak terkait dengan penegakan hukum Pak terkait dengan saya kira ini. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu saya kira ada aspek positifnya, artinya orang itu harus berhati-hati ya. Jangan menggunakan media sosial itu untuk menjadi yang sekatakan tadi Pak Agus itu menjadi kancah pertarungan bisa perpecahan itu. Jadi
memang ini kembali lagi kematangan kematangan kita sebagai berbangsa itu harus ini kan diuji gitu. Termasuk Nah, dalam saya hal kira media ini sosial. elit-elit ya, elit-elit ini harus juga bisa memberikan kepada konstituennya bahwa jangan gini. Jadi maksudnya saya elitnya Singkat saja, itu Pak. bukan elit yang oposisi aja gitu, tapi elit yang sedang berkuasa itu juga harus bisa memberikan edukasi kepada pendukungnya ini supaya ini jangan menimbulkan aksi dan reaksi. Jadi saya kira ini tanggung jawab kita semua gitu. Karena polisi kalau memang ini saya yakin nggak akan bisa tertangani ya kalau misalnya sudah tahun politik ada 19 partai. Nah ini yang kita nggak tahu bagaimana ininya. Baik. Ya. Baik, terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami di Saling Silang malam ini. Terima kasih saudara atas perhatian Anda di JAK TV malam ini di acara Saling Silang. Selamat malam, sampai jumpa.